Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala Desa Jatipasar beserta perangkat Desa Jatipasar. Yang terhormat Bapak Ibu undangan, khususnya warga Desa Jatipasar. Kemudian yang terhormat dari pimpinan Rektorat Universitas Majen Sungkono yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor yaitu Bapak Yunus. Kemudian jajaran pimpinan dari LKBH Unimas yang diwakili oleh Pak Kusyanto beserta seluruh rekan-rekan advokat dan staf di LKBH Unimas. Yang pertama tentunya kami mengucapkan banyak sekali terima kasih atas kesempatan kami pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengadakan kegiatan penyuluhan hukum seperti itu. Kemudian nanti akan kami sampaikan materi di sesi yang pertama ini. Saya lebih ke pengantar materinya, nanti di sesi kedua ada sesi diskusi tanya jawab. Baik terkait dengan materi ini, jika waktunya nanti mencukupi, Bapak Ibu boleh tanya hal-hal di luar materi. Misalnya konsultasi tentang perkara-perkara yang lainnya atau hal lainnya. Seperti itu. Kemudian kami dari LKBH Universitas Majen Sungkono, perlu kami juga memperkenalkan LKBH kami. Jadi, ada istilahnya organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum. Jadi apa sih bedanya LBH ini dengan kantor advokat yang umumnya? Nah, kalau kami di lembaga bantuan hukum itu memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu. Seperti itu. Jadi khusus untuk masyarakat yang tidak mampu, baik perkara yang sifatnya litigasi maupun non litigasi. Maksudnya perkara-perkara itu yang bisa di persidangan atau mungkin di kepolisian atau mungkin pendampingan sifatnya yang mediasi di luar persidangan, seperti itu. Syaratnya khusus untuk orang yang tidak mampu. Nah, jika misalnya ada masyarakat atau keluarga yang mengalami, bisa datang ke LKBH kami di Jalan Irian Jaya nomor 4 Keranggan, Kota Mojokerto atau di kampus Universitas Majen Sungkono. Dengan persyaratan nanti membawa identitas, kemudian mengisi permohonan dan melampirkan surat keterangan tidak mampu. Bisa dilampirkan minta ke desa atau kalau tidak ada bisa kartu Indonesia Sehat atau sejenisnya, seperti itu. Jadi bantuan hukumnya itu benar-benar gratis, benar-benar cuma-cuma. Dan kami lembaga konsultasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi B dan bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi secara formal kami sudah resmi dan sudah terakreditasi. Dan setiap pelaksanaan kami juga kami dipantau, dimonitor, juga ada koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya kantor wilayah Jawa Timur. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita langsung ke materi terkait dengan perubahan undang-undang perkawinan dan pencegahan perkawinan di usia anak. Seperti yang disampaikan tadi di awal, sudah dijelaskan kisi-kisinya seperti itu. Nah, terkait dengan materi ini nanti santai saja Bapak Ibu. Jadi kita tetap menyampaikan secara formal, cuma dengan suasana yang santai, tapi materi itu dapat kita mengerti. Yang pertama itu, akhir-akhir ini di media ada berita heboh terkait pernikahan anak di usia 12 dan 15 tahun di NTB. Dinikahkan karena selalu pulang malam. Nah, itu anak 12 sama 15 dinikahkan. Ya mungkin karena akhirnya faktor sosial, faktor adat, orang tuanya juga malu, kemudian dinikahkan. Nah ini kan tentunya ada aspek hukum, ada yang dinikahkan di usia 12 dan 15. Kemudian di tengah kondisi pandemi ini, ternyata ada berita lagi, pernikahan dini di Madiun naik 100% di saat pandemi COVID-19. Tuh, ada apa kok? Di tengah pandemi kok bisa naik? Ibunya senyum-senyum, banyak sekali sebabnya. Nah, berita selanjutnya di Kompas, ini lebih spesifik. Pernikahan dini meningkat selama pandemi, kerja kelompok malah berhubungan badan. Nah, ini menjadi salah satu penyebabnya. Jadi karena daring dan belajar di rumah atau mungkin juga dibagi per kelompok, entah via Google Meeting atau Zoom Meeting, ada kesempatan-kesempatan yang di luar pengawasan, itu sehingga terjadi hal-hal yang belum saatnya seperti itu.
Kemudian di berita media lagi ada viral pernikahan dini usia 16 tahun yang dilakukan oleh seorang selebgram. Jadi ada seorang selebgram yang usianya masih sama-sama 16 tahun. Nah, ini mungkin faktornya lain, mungkin secara ekonomi dia sudah cukup, sudah siap. Tapi ada yang lainnya tadi karena pulang malam, terus kemudian ada pandemi, kemudian ada hal-hal yang di luar batas tadi. Kemudian ada berita lagi, hamil di luar nikah picu tingginya angka pernikahan dini di Blora, salah satu penyebabnya. Kemudian kita masuk ke materi yang terbaru ini di Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Nah, konstitusi kita menjamin setiap orang ini mempunyai hak untuk membentuk keluarga yang sah, melalui perkawinan yang sah untuk membentuk keluarga, serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Ini kata kuncinya nanti. Jadi setiap anak ini berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian seperti yang dijelaskan di awal tadi, kalau dulu di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ini batas usia perkawinan ini yang laki-laki itu 19, yang laki-laki ya benar, yang laki-laki 19, kemudian yang wanita adalah 16 tahun. Nah, sedangkan di satu sisi ada undang-undang tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, yang disebut anak itu seseorang yang belum usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak ini anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Otomatis ketika ada peraturan perundang-undangan yang lama ini di Undang-Undang 1 tahun 74 ini, perempuan ini 16 tahun sudah diizinkan menikah, tentunya ini menimbulkan permasalahan karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri, saling bertentangan. Kemudian hak-hak anak ini tidak terpenuhi secara sepenuhnya. Kemudian karena ada faktor tersebut, ada yang mengajukan perubahan terkait dengan peraturan tersebut di Mahkamah Konstitusi yang diputus dengan putusan MK nomor 22 PLU 15/2017. Jadi karena pembedaan perlakuan pria dan wanita itu berdampak pada menghalangi pemenuhan hak dasar atau hak konstitusional warga negara, baik termasuk hak sipil, hak politik, ekonomi, pendidikan, sosial, kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan karena jenis kelamin yang demikian jelas diskriminasi. Nah, maksudnya tadi kalau laki-laki 19, kalau perempuan 16, sehingga adanya diskriminasi. Kemudian dalam pertimbangannya juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak membentuk keluarga, melainkan juga menimbulkan diskriminasi terhadap pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945. Jadi adanya diskriminasi, kemudian adanya hak anak yang tidak terpenuhi, itu yang menjadi latar belakang. Kemudian jika wanita ini usia 16 sudah boleh menikah, maka secara hukum wanita lebih cepat untuk membentuk keluarga. Nah, makanya itu menjadi latar belakang agar segera dilakukan perubahan di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Nah, kemudian di dalam perubahan ini semuanya ini disamakan, yaitu batas minimalnya baik bagi pria maupun bagi wanita ini sama-sama 19 tahun. Itu disamakan di undang-undang yang baru. Nah, kenapa seperti ini? Selain tadi faktor-faktor sudah saya jelaskan di awal, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan agar mewujudkan perkawinan yang baik dan berakhir tanpa adanya perkawinan, tanpa adanya perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. Nah, kita semuanya tentu memahami orang menikah tentunya banyak persiapan, baik persiapan secara fisik, kematangan fisik, kemudian kematangan mental, secara psikis juga harus matang,
kemudian kematangan secara ekonomi juga harus dipersiapkan, kemudian juga faktor-faktor agama dan faktor lainnya juga banyak yang harus dipersiapkan, sehingga di usia 19 tahun ini dianggap telah matang jiwa dan raganya, seperti itu, makanya disamakan. Kemudian diharapkan juga dengan kenaikan yang lebih tinggi dari 16 tahun ini, bagi wanita juga mengurangi resiko kematian akibat resiko-resiko dari kehamilan, ada resiko kematian ibu dan anak. Itu yang diharapkan untuk mencegah hal tersebut. Jadi beberapa kasus, kalau ibu-ibu pasti pernah mendengar istilahnya stunting, atau mungkin anak mengalami gizi buruk atau mengalami gizi yang kurang maksimal. Jadi biasanya sebelum mempunyai anak kan pasti juga sudah konsultasi ke dokter, kemudian si ibu ini mengandung juga ada persiapan, ada juga pemenuhan gizi yang harus dipenuhi selama 9 bulan. Itu kan juga harus diperhatikan. Sampai pasca melahirkan juga semuanya diperhatikan. Nah, ketika anak ini sudah 16 tahun bisa menikah, tentunya resiko itu semakin tinggi. Jadi harapannya ditingkatkan sehingga menekan resiko kematian ibu dan anak. Nah, kemudian faktor lain lagi yang terkait dengan perlindungan anak tadi, diharapkan dengan 19 tahun ini, sudah mulai 18 ini, hak-hak anak ini dapat terpenuhi, sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak, pendampingan orang tua juga maksimal, dan anak perempuan juga mempunyai akses pendidikan yang setinggi mungkin. Jadi mempunyai hak pendidikan yang sama. Itu jadi yang diatur dalam undang-undang baru. Kemudian di bagian selanjutnya, seperti yang disampaikan Pak Yunus tadi, kalau ada hal-hal yang di luar kendali tadi, ya. Kalau mobil sama mobil tabrakan mungkin prinsipnya ke dalam. Nah, kalau laki-laki sama perempuan tabrakan ini prinsipnya bisa ke depan. Jadi ada resiko seperti itu. Nah, kalau terjadi hal seperti itu bagaimana? Misalnya kadang ada anak yang masih di usia sekolah, bahkan mungkin ada SMP atau SMA, dan itu masih di bawah 18 tahun. Ketika terjadi hal seperti itu bagaimana? Misalnya penanganannya atau mungkin solusinya secara hukum bagaimana? Nah, di dalam undang-undang ini sudah dijelaskan, dalam hal terjadi penyimpangan ketentuan umur, orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Jadi saya melihatnya ini di dua sisi, baik karena mungkin karena ada permasalahan tersebut, karena ada alasan mendesak, atau mungkin ada yang lainnya, ambil saja contoh misalnya seorang selebgram tadi yang memang tidak ada masalah, tapi sudah siap. Nah, bagaimana prosesnya? Itu bisa diajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan, dan ini orang tua para pihak yang mengajukan. Kemudian pengadilan wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan penyimpangan tadi adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Maksudnya yang beragama Muslim ke pengadilan agama, yang di luar Muslim ke pengadilan negeri. Seperti itu pengajuannya. Apabila ada pria yang mau menikah ini, pria maupun wanita berumur di bawah 19 tahun. Nah, alasan yang mendesak ini yang dimaksud apa? Keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Salah satu konflik di masyarakatnya ya seperti tadi hamil di luar nikah sehingga harus dilangsungkan pernikahan. Nah, yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung adalah keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang. Jadi harus ada
dibuktikan. Misalnya kartu identitas anak, KK, akte seperti itu harus dilampirkan karena membuktikan dia masih di bawah umur. Kemudian kalau dia terjadi hal-hal yang di luar batas tadi, tentunya ada surat keterangan dari dokter maupun dari instansi-instansi yang terkait. Itu yang dimaksud bukti pendukung. Nah, jadi bedanya kalau boleh kami jelaskan, ini diajukan permohonan, ini berbeda dengan gugatan. Nah, kalau gugatan itu kan ada sengketa, misalnya sengketa tanah, ada si A dengan si B saling si A menggugat si B seperti itu. Kemudian sengketa hutang piutang misalnya ada permasalahan yang harus diputus dan diselesaikan. Sedangkan kalau permohonan ini hanya sepihak atau salah satu pihak berdiri di satu titik untuk mengajukan permohonan, nanti pengadilan akan mengeluarkan sebuah penetapan seperti itu. Jadi sifatnya pengadilan ini sebagai tenaga administrasi, jadi untuk menjelaskan sebuah keadaan hukum melalui produk penetapan itu. Nah, penetapan di pengadilan ini nanti yang menjadi dasar untuk melakukan perkawinan anak-anak yang belum mencapai usia 19 tahun seperti itu. Nah, terkait dengan prosedur itu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jadi misalnya terjadi hal tersebut, tentunya harus ada persyaratan dan berkas-berkas yang dilengkapi. Yang pertama surat permohonan. Permohonan ini nanti menceritakan ini kan ditujukan kepada pengadilan mana, kemudian identitasnya siapa pemohonnya, diceritakan kronologinya itu seperti apa, mulai dari alasan-alasan kenapa mau menikah, kenapa menikah terjadi seperti ini, itu dijelaskan, diuraikan di permohonan. Kemudian dilampiri KTP kedua orang tua atau wali, kartu keluarga, kartu tanda penduduk anak atau kartu identitas anak, akte kelahiran, fotokopi ijazah yang masih berlaku. Itu secara umum seperti itu. Kemudian kalau persyaratan ini sudah bisa dipenuhi, itu Bapak Ibu bisa mengajukan sendiri ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan kompetensinya tadi, yang beragama Muslim ke pengadilan agama, yang beragama lainnya ke pengadilan negeri. Bisa Bapak Ibu ajukan sendiri atau bisa juga didampingi advokat atau kuasa hukum. Bagi yang tidak mampu bisa didampingi dari misalnya dari LKPU Unimas Mojokerto seperti itu dengan mengajukan permohonan. Nah, nanti didampingi secara cuma-cuma, secara gratis. Kemudian berkas itu lengkap. Sekarang sistemnya sudah elektronik, jadi elektronik justice system itu melalui e-courtnya Mahkamah Agung, baik melalui kuasa hukum maupun sendiri, sistemnya online. Nanti Bapak Ibu bisa menghadap ke SIPP-nya atau di PTSP pengadilan tersebut, nanti konsultasi akan dihadapkan ke petugas yang terkait, akan diperiksa berkas kelengkapannya. Kalau memang belum lengkap, biasanya dikembalikan, disuruh melengkapi atau disuruh memperbaiki. Kalau sudah lengkap, perkara ini akan dimasukkan. Nanti dimasukkan, kemudian pengadilan akan meregister perkara tersebut, kemudian akan ditentukan hari sidangnya. Nah, ketika sidang nanti untuk menetapkan tentang kondisi status hukumnya, hakimnya satu, hakim tunggal. Kemudian Bapak Ibu tinggal mempersiapkan bukti-bukti yang ada tadi, aslinya disiapkan, fotokopinya dinasegel, sama saksi-saksinya dipersiapkan seperti itu. Nanti hakim akan memeriksa dan akan menilai, kemudian mengeluarkan penetapan seperti itu jika terjadi hal-hal yang di luar batas tadi. Kemudian di bagian terakhir ini, bagaimana kita di masyarakat ini melakukan pencegahan di usia anak, atau kalau di bahasa masyarakat ini pencegahan perkawinan di usia dini. Nah, tentunya ini banyak faktor dan banyak sudut pandang, baik dari sisi hukum, ekonomi, mungkin dari psikolog, dari pemuka agama, banyak sekali. Kalau kami dari sisi hukum, ya secara umum lembaga terkecil di masyarakat itu yang pertama adalah keluarga. Unit sosial terkecil di masyarakat itu keluarga. Keluarga ini membentuk sebuah masyarakat. Nah, tentunya pembinaan paling utama yang pertama pasti keluarga, karena keluarga ini yang mengetahui tumbuh kembang anak ini bagaimana. Yang melakukan pembinaan, pendidikan, pengawasan secara langsung ini adalah orang tua.
Jadi peran orang tua ini sangat besar untuk memberikan pemahaman baik terkait aspek kesiapan fisik, kesiapan mental, kemudian kesiapan ekonomi, persiapan secara nilai-nilai agama maupun kesiapan-kesiapan lainnya. Itu untuk mencegah sehingga pernikahan ini lebih siap dan lebih matang. Kemudian yang selanjutnya melalui lembaga-lembaga agama maupun lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat itu tentunya juga berperan untuk melakukan pembinaan sosialisasi ke masyarakat agar meningkatkan kualitas perkawinan yang mana untuk mencegah terjadinya perceraian seperti itu. Kemudian tentunya lembaga pemerintahan desa juga sangat berperan. Jadi melalui kepala desa, melalui perangkat, melalui kepala dusun, juga seperti ini juga peran pemerintahan desa kerjasama dengan lembaga bantuan hukum. Ini juga tujuan kami untuk mensosialisasikan dan juga mencegah perkawinan di usia anak karena banyak dampak-dampak yang kurang baik untuk tumbuh kembang anak tersebut. Kemudian melalui kementerian-kementerian terkait baik di lingkup perlindungan perempuan dan anak maupun kementerian sosial itu juga banyak sekali program-program yang terkait dengan pencegahan anak. Jadi misalnya spesifik Bapak Ibu maupun situasi tersebut pemerintah juga menyediakan jadi sarana-sarana untuk pencegahan perkawinan anak. Tentunya banyak faktor tadi yang harus sama-sama dipahami karena dampaknya selain resiko kematian ibu dan anak juga akses untuk pendidikan dan tumbuh kembang anak ini juga menjadi terpangkas kalau dia terlalu cepat menikah seperti itu. Dan tentunya itu adalah sinergi kita bersama untuk sama-sama mencegah perkawinan di usia anak agar tidak berujung di perceraian seperti itu. Baik, terima kasih. Secara umum materinya seperti itu. Untuk yang bisa kami sampaikan, saya mewakili tim. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2 untuk diskusi, untuk tanya jawab. Nanti ada Pak Kusyanto yang memimpin, ada Pak Suwartono yang sebagai moderator, ada juga Pak Eli Agus, Pak Yunus, nanti juga kita sama-sama diskusi. Jadi semuanya ini advokat-advokat di LKPA, Pak Yunus, Pak Kus termasuk advokat senior. Jadi jika ada permasalahan terkait materi ini, boleh ditanyakan bebas apapun, nanti bisa kita diskusikan sama-sama. Kemudian jika waktunya mencukupi, kita bisa diskusi di luar materi, boleh tanya jawab apapun. Ini masih jam 10 lewat 10, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih masih ada waktu 1 jam. Itu kami persilakan. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.